Tak ada yang pernah menyangka, di balik senyum manis dan suara emasnya, Raisa pernah terjebak dalam jerat rumor gelap yang nyaris menghancurkan karirnya. Sebelum namanya dielu-elukan sebagai diva Indonesia, Raisa hanyalah gadis biasa yang nekat mengejar mimpi, membiarkan hatinya terluka, dan diam-diam menyembunyikan kebenaran yang tak pernah diungkap ke publik. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana seorang penyanyi lokal bisa menjelma menjadi simbol keanggunan dan kekuatan di panggung hiburan Indonesia? Banyak yang mengira jalan Raisa mulus, penuh karpet merah, pujian dan penghargaan. Nyatanya, perjalanan itu berdarah-darah, penuh bisikan fitnah, patah hati, hingga pengkhianatan yang membuatnya hampir menyerah. Di balik sorotan lampu konser megah, di ruang ganti sunyi, Raisa pernah menangis sendirian, menahan perih omongan orang yang menuduhnya, menjual diri, demi popularitas. Ada manajer yang tega memanfaatkan ketenarannya untuk kepentingan pribadi, ada pula sahabat yang diam-diam menikamnya dari belakang. Namun siapa sangka, justru luka-luka itulah yang menempa Raisa menjadi sosok tangguh dan memesona, yang kini berdiri di puncak, menatap ribuan penggemar yang histeris memanggil namanya. Bagaimana semua itu bermula? Apa rahasia yang dulu dikubur dalam-dalam, kini perlahan tercium media? Bersiaplah, karena rahasia selebriti akan membongkar lapis demi lapis kisah Raisa dari panggung kecil kafe, ke megahnya gelar diva Indonesia, lengkap dengan retakan yang hampir merobohkan segalanya. Raisa Andriana, nama lengkapnya yang kini terukir abadi di hati jutaan penikmat musik Indonesia, lahir pada 6 Juni 1990 di Jakarta. Sejak kecil, Raisa sudah akrab dengan lantunan nada. Ayahnya kerap memutarkan album-album jazz klasik, sementara sang ibu mendukung penuh bakatnya yang terlihat sejak usia 8 tahun. Namun siapa sangka, gadis cilik yang dulu malu-malu menyanyi di depan keluarga, kini menjelma jadi ikon musik pop dengan julukan diva muda Indonesia. Perjalanan Raisa di dunia hiburan tidak pernah bisa dilepaskan dari panggung-panggung kafe di Jakarta. Di sana, di sudut-sudut ruangan berasap rokok, Raisa menyanyikan ulang lagu-lagu cinta dengan suara merdu yang perlahan menarik perhatian para musisi senior. Banyak orang tak tahu, di masa-masa awal itu, Raisa sempat nyaris menyerah. Beberapa penonton iseng meremehkannya, memintanya bernyanyi sambil menghina penampilannya yang terlalu bersih untuk suasana kafe yang bising. Tapi Raisa bertahan. Dengan modal tekad dan suara emas, ia terus berdiri di panggung, menahan rasa sakit di dada setiap kali dipandang sebelah mata. Nama Raisa mulai merangka naik ketika bergabung dengan band Andante, proyek sampingan dari Kevin Aprilio. Namun, lagi-lagi tak semua berjalan indah. Ada konflik internal yang membuat Andante gagal bersinar, dan Raisa harus kembali membangun nama dari nol. Banyak yang menuduh ia sengaja meninggalkan band demi mengejar solo karir. Isu ini semakin ramai ketika karir solo Raisa langsung meledak lewat single, Serba Salah, pada 2011. Beberapa mantan rekan seban secara tak langsung menyindirnya oportunis tapi publik terlanjur jatuh cinta pada suara dan auranya. Dekade 2010-an menjadi saksi betapa cepatnya Raisa menaklukkan industri musik Indonesia. Lagu-lagunya mendominasi chart radio, konsernya selalu penuh, dan penghargaan demi penghargaan menumpuk di rak rumahnya. Namun di balik itu, tekanan tak pernah benar-benar pergi. Di usia muda, Raisa harus menjaga citra bersih, menahan gempuran gosip asmara, dan menghadapi tuntutan media yang haus skandal. Setiap keputusan pribadinya selalu jadi sorotan. Siapa pacarnya, kapan menikah, bagaimana hubungan dengan keluarga, hingga gosip persaingan diam-diam dengan penyanyi wanita lain yang sama-sama mengincar gelar diva muda. Puncak popularitas Raisa juga menjadi medan perang bagi orang-orang di sekitarnya. Manajer yang dulunya setia berubah menjadi parasit, sahabat yang dulunya mendukung perlahan menjauh ketika sinar Raisa terlalu silau untuk dibagi. Beberapa jurnalis infotainment pernah membocorkan bahwa Raisa sempat mengurung diri di rumah, menolak wawancara selama berbulan-bulan karena dihantam rumor skandal yang tak pernah terbukti hingga kini. Meski begitu, di depan kamera, Raisa selalu tersenyum. Membuat semua orang lupa bahwa di balik gaun glamor dan make up mahal, ada hati yang pernah remuk redam. Lambat laun, publik seolah lupa bahwa Raisa juga manusia biasa yang bisa jatuh dan menangis. Mereka hanya melihatnya di panggung megah, diiringi orkestra, menutup konser dengan standing ovation ribuan penonton. Namun di balik standing ovation itu, Raisa sendiri pernah bertanya, sampai kapan bisa bertahan di singgasana diva? Karena semakin tinggi terbang, semakin keras angin yang mencoba menjatuhkan. Inilah Raisa, sang fenomena. Dari panggung kecil kafe, pecah band, drama manajer licik, hingga rumor perselingkuhan dan persaingan di balik layar.
Semua perlahan terkuak dan menjadi bagian dari legenda seorang perempuan yang memilih menanggung luka sendirian hanya demi satu hal. Musiknya tetap hidup di hati kita. Segalanya bermula dari keberanian seorang gadis remaja bernama Raisa Andriana yang tak pernah rela mimpinya dipatahkan hanya karena ia perempuan tanpa koneksi kuat di industri musik. Ketika kebanyakan teman sebayanya sibuk memikirkan kuliah dan cinta monyet, Raisa justru gigih keluar masuk studio rekaman, rela pulang larut dengan upah menyanyi yang nyaris tak cukup untuk membayar ongkos taksi pulang. Ia hanya punya satu pegangan, suara merdu yang kelak jadi senjata utamanya menembus tembok industri hiburan Indonesia. Awalnya, banyak orang meremehkan. Suaranya memang indah, tetapi siapa yang peduli dengan gadis pendatang baru yang tanpa orang dalam? Namun Raisa membuktikan, kerja keras bisa mematahkan mulut sinis. Bersama Kevin Aprilio dan band Andante, Raisa mulai mencicipi spotlight kecil. Sayang, konflik internal di band itu justru membakar semangatnya untuk membuktikan diri sebagai penyanyi solo. Disinilah rumor tak sedap mulai bergulir. Banyak yang menuduh Raisa memanfaatkan nama Kevin untuk mendongkrak popularitas. Mereka tak tahu, di balik layar, Raisa justru berkali-kali menahan tangis karena merasa gagal membahagiakan rekan-rekan bandnya. Ketika single Serba Salah meledak di pasaran, Raisa merasakan untuk pertama kalinya manisnya puncak tangga lagu. Namun manis itu juga mendatangkan racun. Wartawan infotainment mulai mengejar, membongkar masa lalu, mencari-cari mantan kekasihnya, hingga membesar-besarkan rumor asmara dengan musisi ternama. Di masa inilah Raisa sadar, menjadi terkenal berarti kehilangan privasi. Beberapa orang terdekatnya mulai berubah. Ada manajer yang diam-diam memperjualbelikan jadwal off-air dengan harga tinggi, mengambil keuntungan di luar sepengetahuan Raisa. Skandal ini sempat bocor ke telinga media, membuat nama Raisa hampir tercoreng. Untungnya, tim legal Raisa bertindak cepat, memberhentikan manajer tersebut sebelum semuanya terbakar habis. Tak hanya itu, kehidupan percintaannya juga jadi santapan publik. Hubungannya dengan Keenan Pierce pernah membuat fans baper sekaligus memicu drama. Banyak yang berharap mereka menikah, namun di balik senyum manis dan foto-foto mesra, Raisa dan Keenan sering cekcok karena tekanan media. Setiap gerak-gerik mereka dianalisis, setiap tatapan mata dijadikan gosip. Ketika akhirnya hubungan itu kandas, Raisa kembali jadi bulan-bulanan komentar jahat, disebut tak setia, terlalu ambisius dengan karir, hingga menolak tunduk pada pasangan. Ia hanya diam, membiarkan waktu membuktikan siapa Raisa sebenarnya. Puncak dari semuanya terjadi ketika Raisa memutuskan menikah dengan Hamish Daud, aktor tampan yang membuat banyak hati patah. Publik seolah terbelah, satu sisi mendukung, sisi lain iri dan melontarkan cibiran. Tak sedikit yang menuduh pernikahan itu hanya gimmick untuk mendongkrak popularitas kedua belah pihak. Namun Raisa, lagi-lagi, memilih diam. Di balik gaun pengantin mewah dan senyum di altar, ia menanggung rindu pada panggung. Karena setelah menikah, Raisa sempat menghilang dari dunia musik. Banyak fans khawatir, akankah Raisa berhenti bernyanyi? Akankah gelar diva terenggut oleh generasi baru? Hening Raisa ternyata bukan tanda menyerah. Diam-diam, ia menyiapkan kembalinya dengan gebrakan konser, Fermata, simbol bahwa ia tak pernah benar-benar berhenti, hanya beristirahat sejenak untuk pulih. Namun di balik persiapan konser megah itu, Raisa harus menelan pil pahit. Beberapa sponsor membatalkan kerjasama karena takut dengan rumor kehamilan kedua yang belum terkonfirmasi. Media kembali menyorot. Netizen membahas tubuhnya yang sedikit berisi, menduga-duga kondisi rumah tangganya. Seolah-olah, seorang Raisa tak boleh lelah atau sedikit gemuk, karena publik menuntut kesempurnaan abadi. Raisa pernah jatuh di titik terendahnya, ketika mentalnya nyaris runtuh akibat komentar kejam di media sosial. Beberapa sahabat dekat mengakui, Raisa sempat mempertimbangkan untuk pensiun dini, pindah ke luar negeri dan hidup tenang sebagai ibu rumah tangga. Tapi lagi-lagi, cinta pada musik yang menahannya tetap berdiri. Dalam diam, ia menulis lagu, mengatur napas, menyiapkan diri untuk naik panggung lagi lebih kuat dari sebelumnya. Itulah naik dan turunnya Raisa, dari gadis kafe yang diremehkan, ke diva yang dielu-elukan, lalu terpuruk di balik rumor dan pengkhianatan. Tapi satu hal yang tak pernah bisa direbut dari dirinya, suara yang menyembuhkan, menggetarkan, dan terus hidup, meski badai apapun datang menampar. Di balik gemerlap lampu konser, gaun elegan, dan suara emas yang menghipnotis jutaan orang, tersimpan kebenaran pahit yang Raisa simpan rapat-rapat dari sorotan media. Tak banyak yang tahu, di puncak karirnya, Raisa pernah jatuh ke jurang depresi karena pengkhianatan orang-orang yang ia anggap keluarga sendiri.
seorang mantan manajer, yang dulu membangun jalannya ke industri musik, diam-diam memalsukan kontrak kerja sama dengan sponsor besar, memotong bayaran off-air, dan menghilang membawa sebagian honor yang seharusnya untuk Raisa. Raisa nyaris kehilangan kepercayaan pada siapapun. Di balik senyum manis di hadapan kamera, ia pulang ke rumah dengan mata sembab. Pernah suatu malam, seorang sahabatnya yang enggak disebutkan namanya, membocorkan bahwa Raisa sempat duduk di lantai studio rekaman, memeluk lutut sambil berbisik, "Kalau semua orang bohong sama aku harus percaya siapa lagi?" Itulah titik di mana suara yang dulu selalu menguatkannya justru terasa membebani. Ia takut bernyanyi. Takut salah langkah. Takut kalau panggung yang membesarkan namanya justru jadi lubang jebakan. Puncak kegelapan itu semakin terasa ketika rumor perselingkuhan antara salah satu anggota tim produksi dan seorang rekan musisi menyeret nama Raisa tanpa alasan jelas. Media infotainment haus sensasi menjadikannya headline, memotret Raisa yang kebetulan makan malam di restoran yang sama dengan sang musisi. Padahal Raisa datang untuk meeting kerja, tapi publik terlanjur menudingnya sebagai penghancur rumah tangga orang. Komentar-komentar jahat bertebaran di media sosial, menuding Raisa hanya cantik di luar tapi busuk di dalam. Beberapa fans fanatik musisi tersebut mengancam akan membocorkan foto-foto pribadi Raisa yang entah benar atau tidak eksis. Di saat seperti itu, Raisa merasa sendirian di keramaian. Bahkan beberapa teman selebriti menjauh, takut nama mereka tercoreng jika tetap terlihat akrab dengannya. Dalam satu wawancara off-record dengan seorang jurnalis senior, Raisa sempat berbisik pelan, "Kalau aku bisa mundur ke masa kecil, aku lebih pilih jadi guru TK saja. Gak perlu ada yang peduli sama siapa aku makan malam, siapa yang aku cintai." Namun di momen paling rapuh itulah, Raisa justru menemukan kembali alasan kenapa dulu ia jatuh cinta pada musik. Malam-malam gelap ditemani piano, Raisa menulis bait-bait lirik baru. Tangisnya berubah jadi nada-nada indah. Kesepian diolah jadi harmoni. Ia sadar, sekuat apapun rumor berhembus, selama ia punya lagu, suara, dan penonton yang masih mau mendengar, tak ada yang bisa merenggut jiwanya. Konser Fermata menjadi penebusan. Banyak penonton tak sadar, di balik gemerlap panggung dan senyum anggun, Raisa masih menahan trauma pada media. Namun malam itu, ketika ribuan orang berdiri, lampu sorot mengarah padanya, Raisa tahu, inilah panggungnya, inilah rumahnya. Setiap lirik yang ia nyanyikan seperti peluru balas dendam, menghantam gosip yang menuduhnya palsu. Seorang penonton pernah menangkap momen Raisa menitikan air mata di lagu Pamungkas, sebuah tangis yang bukan lagi tangisan sedih, melainkan penanda bahwa Raisa pulih, meski bekas luka itu takkan pernah benar-benar hilang. Media pun akhirnya sadar, rumor hanyalah rumor. Tidak ada satupun bukti kuat yang menjatuhkan Raisa dari singgasana. Justru, publik makin mencintainya. Para penggemar setia, yang menamai diri Your Raisa, membentuk benteng solidaritas di media sosial, menepis komentar jahat, dan membuat tagar dukungan hingga trending berhari-hari. Disinilah kisah gelap Raisa berakhir, bukan karena skandal itu sirna, tetapi karena Raisa memilih memaafkan, berdamai dengan masa lalu, dan berdiri lebih kuat. Ia membiarkan suara emasnya menenggelamkan semua fitnah, membuktikan satu hal, tak ada gosip sebusuk apapun yang bisa membungkam perempuan yang sudah berdamai dengan kebenaran hatinya sendiri. Bagi rahasia selebriti, kisah Raisa adalah salah satu bukti hidup bahwa di balik panggung megah dan ribuan sorot lampu, seorang artis tetaplah manusia biasa yang punya batas rasa sakit. Raisa bukan hanya diva dengan suara emas, ia juga perempuan yang rela membayar mahal demi mempertahankan mimpinya di dunia musik yang keras, penuh intrik, dan rakus akan gosip. Kita bisa saja melihatnya sebagai simbol keanggunan tanpa celah, tapi seiring kita menelusuri jejaknya, kita sadar betapa rapuh seorang Raisa pernah berdiri di ambang kehancuran. Ada orang-orang yang pernah menipunya, sahabat yang menjauh ketika namanya jadi bulan-bulanan infotainment, bahkan orang asing yang tega memfitnahnya hanya demi sensasi sekejap di dunia maya. Namun di tengah itu semua, Raisa membuktikan bahwa suaranya bukan sekadar bakat turun-temurun melainkan senjata hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Sebagai saluran yang mencintai kisah di balik gemerlap para selebriti, kami percaya Raisa adalah contoh nyata bahwa menjadi diva di Indonesia butuh lebih dari sekadar wajah cantik dan suara merdu. Raisa tahu kapan harus diam, kapan harus membela diri, dan kapan harus menjawab semua tuduhan lewat karya. Dia menolak tenggelam di kubangan rumor. Ia memilih berdiri di panggung dan menjadikan setiap bait lagu sebagai penjelasan paling jujur. Yang menarik, Raisa hampir tidak pernah mengumbar drama. Ia bukan tipe artis yang menangis di talk show atau membuat klarifikasi panjang di media sosial. Baginya, musik adalah jawabannya.
Ketika orang menuduhnya menjual diri, dia menjual tiket konser. Ketika orang meragukan kesetiaannya pada keluarga, dia justru membuktikan lewat kehidupan rumah tangga yang nyaris bebas sensasi. Semua dilakukan dengan elegan dan itulah yang membuatnya tetap bertahan, meski generasi penyanyi baru datang silih berganti. Banyak yang bilang, Raisa terlalu bersih untuk industri hiburan Indonesia yang haus konflik. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Ia membuat kita rindu pada era penyanyi yang bersinar karena karya, bukan karena ribut di infotainment. Ia menunjukkan, popularitas bisa diraih tanpa perlu mengumbar aib atau bikin gimmick murahan. Tentu, rahasia selebriti sadar, di balik kisah Raisa, pasti masih ada sisi gelap yang tak akan pernah terungkap ke publik. Ada luka yang terlalu pribadi untuk dibagi. Ada air mata yang jatuh di balik pintu studio, yang hanya piano dan kertas lirik yang tahu rasanya. Tapi mungkin justru misteri itulah yang membuat Raisa tetap spesial. Ia membiarkan publik jatuh cinta pada lagu-lagunya, bukan pada dramanya. Dan sekarang, pertanyaannya kami kembalikan pada kalian. Setelah tahu sebagian rahasia Raisa, apa pendapat kalian? Apakah kalian tetap melihatnya sebagai diva Indonesia yang pantas dihormati? Atau justru kalian punya cerita, kenangan, atau opini lain tentang perjalanan hidupnya? Bagikan pemikiran kalian di komentar, karena disinilah tempat rahasia tak lagi jadi rahasia, tempat kita mengingat bahwa di balik gemerlap lampu panggung, selalu ada manusia yang rela terluka demi satu hal, membuat kita bahagia lewat lantunan suara. Dan kini, ketika lampu panggung perlahan padam, ribuan kursi konser kosong, dan suara tepuk tangan mereda di angkasa, hanya satu hal yang masih bergema di hati kita. Raisa, dengan segala luka, rahasia, dan ketegarannya, tetaplah suara yang menenangkan di tengah riuhnya dunia yang penuh kebisingan. Mungkin bagi sebagian orang, Raisa hanyalah penyanyi dengan sejuta lagu cinta yang mengiringi patah hati mereka. Bagi sebagian lain, ia adalah simbol bahwa mimpi bisa diperjuangkan, meski jalan menuju ke sana seringkali berlumur air mata dan pengkhianatan. Namun di balik semua label itu, Raisa adalah potongan cerita dari kita sendiri, manusia yang rapuh, jatuh, tetapi memilih bangkit tanpa banyak kata. Setiap kali kita mendengar suaranya di radio, di mobil yang terjebak macet, di sudut kafe yang sunyi, atau di momen-momen penting hidup kita mendengar jejak perjuangan yang panjang dan sunyi. Kita seolah diingatkan bahwa tidak semua orang kuat lahir tanpa luka. Justru karena lukalah, Raisa punya tempat abadi di hati kita. Dan saat episode ini berakhir, Rahasia Selebriti ingin membiarkan kalian menyimpan potongan rahasia ini di sudut ingatan. Bahwa di balik senyum Raisa, pernah berdiri seorang gadis kecil yang takut disakiti dunia, tapi tak pernah takut bermimpi lebih tinggi. Bahwa di balik panggung megah, ada ruang sunyi yang hanya diisi suara tangis dan bait lirik penyembuh hati. Beberapa kisah memang tidak pernah ditakdirkan untuk diketahui. Tetapi kini, kalian tahu. Hiduplah dalam lantunan suara Raisa. Biarkan rahasia-rahasianya mengingatkan kita, bahwa bahkan diva paling sempurna pun pernah merasa ingin menyerah, namun memilih bertahan hanya demi satu hal, agar musiknya terus menghidupkan hati kita, selamanya.